Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, ketemu lagi di mata kuliah periklanan dan saya hari ini kita akan membahas materi periklanan pertemuan kelima, yaitu penggolongan media iklan. Ini materinya nggak terlalu banyak, makanya saya gabungkan dengan materi periklanan ke-6 nanti ya, videonya beda lagi. Nah, bicara tentang periklanan gitu, media periklanan sebetulnya kalau di mana di silabus kita ada nantinya di pertemuan ke-7 itu jenis-jenis media iklan. Nah, itu lebih spesifik lagi. Nah, untuk pertemuan kelima ini kita bahas permukaannya aja dulu ya, openingnya gitu ya. Apa definisinya penggolongan media iklan? Media iklan adalah segala sarana komunikasi yang dipakai untuk mengantarkan atau menyebarluaskan pesan-pesan iklan. Sebetulnya bicara tentang media iklan ini udah pernah dibahas di mata kuliah perkembangan media semester 3. Mudah-mudahan kamu nggak lupa ya, itu ada karakteristik media dan itu masih nyambung sampai sekarang. Sementara menurut Shim, media adalah sarana, vehicles atau kendaraan yang dipakai dalam rangka menyampaikan pesan-pesan itu. Ada beberapa jenis media iklan tradisional. Ada media cetak, media televisi, radio, dan luar ruang khususnya baliho atau billboard ya. Sekarang kita bahas yang media televisi dulu. Televisi merupakan penggabungan kata tele artinya jauh diambil dari bahasa Yunani dan visio, visi dari bahasa Latin artinya melihat. Intinya, televisi adalah media atau alat komunikasi jarak jauh. Ini kalau saya nggak bahas lagi ya sejarah televisi karena seperti yang tadi saya ungkapkan bahwa ini udah ada di semester 3 gitu. Media TV merupakan media yang paling banyak menyerap media iklan. Kenapa? Karena kalau buat di Indonesia tentu aja TV itu masih merupakan kebutuhan masyarakat banyak ketimbang misalnya internet, YouTube dan segala macam. TV itu masih merajai. Walaupun pada kenyataannya iklan TV itu udah mulai jauh berkurang. Ya, tapi tetap diminati. Iklan TV diberi nama TVC, Television Commercial, tergantung daerahnya, tergantung negaranya. Proses pembuatan iklan TV tergolong rumit dan mahal. Jadi walaupun iklan TV itu menurun, tapi harganya tetap naik. Karena apa ya? Barang-barang naik, harga naik, jadi biayanya juga naik. Nah, kalau kamu mau tahu daftar atau harga-harga iklan, biasanya kita sebutnya namanya rate card. Jadi orang AE, account eksekutif, itu biasanya nanya, orang AE dari agensi nanya ke station, dia tanya rate card-nya berapa sekarang gitu. Rate card itu adalah daftar harga iklan TV, kadang-kadang radio juga pakai itu, di mana di situ ada jam tayang, terus ada harganya gitu. Jadi acaranya, misalnya acara sinetron, di situ sinetron itu harganya berapa gitu. Itu namanya rate card. Sekarang media cetak. Media cetak adalah media yang proses pembuatannya melalui percetakan baik manual maupun digital. Intinya apapun yang dicetak baik itu manual maupun digital kita sebutnya dengan media cetak. Nah, secara umum media cetak itu terbagi menjadi 3, koran atau harian, majalah, dan tabloid. Sekali lagi ini ada di semester 3 perkembangan media atau ya detail tentang media cetak. Media radio. Nah, ini radio itu muncul sebetulnya udah lama ya. Tapi 1920 stasiun radio, siaran radio pertama itu mengudara. Awalnya digunakan bukan untuk siaran radio seperti yang sekarang kita dengar, tapi adalah untuk sarana komunikasi antara misalnya pangkalan udara dengan pesawat, angkatan laut dengan pelabuhan dan segala macam. Kekuatan radio itu adalah kemampuan membentuk theater of mind. Nah, nanti kita akan bahas ya. Saat ini radio masih dianggap ampuh menjangkau masyarakat dan masih didengarkan. Jadi kalau ada yang nanya,
Worth it nggak sih beriklan di radio? Sejauh ini masih banyak peminatnya dan orang masih dengerin radio. Sepanjang orang masih ada yang dengerin radio, artinya iklannya juga masih dibutuhkan. Media luar ruang. Media luar ruang ini sekarang jenisnya udah banyak sekali, tapi yang dimaksud di sini adalah yang baliho ya, baliho atau billboard. Karakter media luar ruang itu sangat ditentukan oleh ukuran, posisi, dan bentuk. Demikian juga media iklan digital yang selain media luar ruang, ada juga media iklan digital nih disebutnya dengan CD-ROM, file digital, virtual reality, interaktif, telepon, dan segala macamnya. Nah sekarang karena sudah berkembang dan internetnya juga sudah kemana-mana gitu, jadi media luar ruang ini juga punya berkembang juga gitu. Jadi nggak cuman bentuknya billboard dan segala macam nih ya. Ini saya ada contoh, kamu bisa cari sendiri nanti di YouTube. Di sini ada linknya nih. Kamu cari di YouTube iklan Coca-Cola 2PM Korea. Ini menarik sekali. Bentuknya adalah vending machine tapi dilengkapi oleh sensor. Di vending machine itu ada video dan orang harus mengikuti gaya atau tarian yang ada di video. Barang siapa yang tariannya bagus itu sesuai dengan video, maka dia berhak mendapatkan Coca-Cola secara gratis. Ini seru banget iklannya, dan ini merupakan interaktif. Artinya orang yang nonton nggak cuma menonton tapi bisa mengikuti gerakan dan dapat sesuatu. Nah ini udah mulai nih, banyak banget iklan yang udah kayak begini. Artinya menggabungkan vending machine kan bukannya bukan media cetak atau media TV, dia beda lagi gitu. Ada yang bilang dia adalah bagian dari visual merchandising, ada yang bilang juga dia adalah media ambient. Jadi udah digabung-gabung ya, sudah dikombinasikan. Ada pula istilah media above the line dan below the line. Above dan below. Nah ini above kan artinya di atas ya, sebutnya juga lini atas. Umumnya adalah media tradisional, cetak dan elektronik. Sementara kalau below the line itu atau lini bawah adalah media luar ruang, kegiatan promosi dalam bentuk event, merchandise dan lain-lain. Kalau saya pribadi, cara untuk menghafalnya, untuk mengingatnya ya, below the line. Kalau below above the line, above itu kan di atas gitu, misalnya di permukaan. Kalau yang di atas itu kan paling kelihatan. Jadi iklan mana, media mana yang itu bisa dilihat orang banyak, misalnya koran, majalah, TV. Sementara kalau below the line yang di bawah, nggak semua orang bisa lihat. Nah itu biasanya adalah billboard. Kenapa billboard disebut below the line? Karena billboard itu hanya di satu daerah aja. Kalau billboardnya ada di Pasar Rebo, orang dari Kuningan itu kemungkinan besar kecil melihat billboard tersebut. Nah itulah kenapa billboard biasanya disebut dengan below the line. Termasuk juga event atau acara. Event-event gitu, kalau acara-acara gitu kalau diselenggarakan biasanya satu tempat aja, nggak serentak banyak tempat gitu ya. Nah itu juga bagian dari below the line ya. Merchandise kayak kaos gitu, tas segala macam itu juga bagian dari below the line. Maksudnya apa sih Bu adanya kayak begini? Jadi begini, biasanya kalau kita kampanye iklan tuh juga bagian dari kampanye ya. Kalau kita campaign gitu ya, kita beriklan, gak cuma di media cetak, media tradisional aja, tapi kita juga harus mengaktifkannya di below the line kayak acara, terus merchandise gitu. Itu untuk apa? Nanti ada istilah lain namanya brand activation. Jadi brandnya tuh bener-bener diaktifkan sehingga orang tuh ingat, aware, nah tahu tentang brand itu. Nah ini biasanya sejalan bareng-bareng gitu, nggak sendiri-sendiri gitu. Udah selesai ya, pertemuan kelima yang kita bahas tadi, media tradisional udah selesai ya. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa saksikan video selanjutnya, yaitu pertemuan ke-6 tentang kreatif iklan. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.